Memang aku tidak percaya dengan hal-hal mistis. Sampai akhirnya aku pun mengalami suatu kejadian aneh setelah mendengarkan Nightmare Site malam itu. Tepatnya 1 bulan yang lalu. Namaku Asti. Aku adalah salah satu penggemar program Nightmare Site. Sampai tiap minggunya, aku tak pernah terlewatkan mendengarkan program Nightmare Site ini. Kejadian ini terjadi di rumah kontrakan Putri di daerah Gunung Batu. Malam itu, entah kenapa suasana di kamar kontrakanku terasa sangat panas. Aku merasa gerah dan rasanya ingin mandi. Aku pun memutuskan untuk mendengarkan Nightmare Site terlebih dahulu. Dan setelah selesai mendengarkan, bergegas untuk segera mandi. Dan setelah itu, aku langsung mematikan lampu kamarku untuk segera tidur. Namun, malam itu, entah kenapa, aku susah sekali untuk tidur. Kupaksakan untuk tidur, namun tak bisa. Sesekali, ku coba atur posisi tidurku agar segera terlelap. Namun, tetap saja. Sampai tepat jam 1 malam. Aku mendengarkan suara aneh. Seperti berada di dalam kamarku. Loh, suara itu seperti suara seorang laki-laki yang menangis. Aku bingung, apa ini? Setauku, tidak ada yang mendengarkan radio lagi. Dan logikanya, program Nightmare Site pun sudah selesai, pikirku. Suaranya jelas seperti seorang laki-laki yang sudah tua. Sontak aku pun langsung bangkit dari tempat tidurku dan suara itu hilang. Sekarang aku tidak mendengar apa-apa. Mungkin itu hanya halusinasiku saja, efek dari mendengarkan cerita Nightmare Site tadi. Aku pun merebahkan kembali posisi badanku di atas tempat tidur. Berharap ingin sekali benar-benar tertidur. Namun, tak lama dari itu, suara itu muncul lagi. Semakin lama, aku dengar suara itu semakin jelas. Berasal dari arah luar pintu kamarku. Aku pun beranjak dan membuka pintu kamar. Dan aku melihat sesuatu yang bergerak-gerak dari lorong yang ada di depan kamarku ini. Awalnya, aku pikir itu bola. Karena terlihat kecil dan berbentuk bulat. Seperti sebuah bola. Aku perhatikan lagi lebih seksama kali ini. Namun tidak ada pergerakan apa-apa. Sampai bola itu menggelinding sendirian. Dan perlahan bergerak. Semakin dekat
semakin dekat. Itu bukanlah bola yang aku kira. Namun terlihat sebuah kepala yang menggelinding jelas di lorong depan kamarku itu. Kepala itu kini mulai bergerak. Lalu sosok itu memperlihatkan wajahnya yang sangat pucat. Matanya terbelalak dan mulutnya menganga. Karena takut, aku pun langsung menutup pintu kamarku dan langsung kembali ke tempat tidur dan menutupi seluruh tubuhku dengan selimut dan berharap itu cuma mimpi. Aku mencoba menenangkan pikiranku karena mungkin suasana aku mendengarkan cerita Nightmare Side masih terbawa. Kepalaku cukup pusing saat itu. Saat itu wajahku masih tertutup dengan selimut. Namun, baru saja aku akan menarik selimut yang menutupi wajahku itu, tiba-tiba saja terdengar suara ketukan pintu sangat keras. Kuatur nafasku dan memejamkan mataku dan mencoba tidak mendengarkan suara ketukan itu. Sampai suara ketukan itu pun hilang. Aku mulai sedikit lega. Ku coba atur lagi nafasku dan berdoa. Ku coba lihat ke sekitarku. Tidak ada siapa-siapa. Suasana pun semakin terdengar hening. Ketika aku sedang fokus melihat ke area kamarku, tiba-tiba saja ada yang menarik selimutku. Sontak aku pun bangun dan terduduk di atas tempat tidurku. Kulihat di sekelilingku tidak ada siapa-siapa. Dan ketika ku hendak melihat ke arah bawah, astaga! Menggelinding keluar dari kolong tempat tidurku sebuah kepala. Menggelinding keluar dan wajahnya menghadap ke arahku. Wajah kakek tua yang menyeramkan kini terlihat jelas olehku. Aku pun kaget dan langsung berlari keluar kosanku. Sampai akhirnya aku terjatuh. Karena saat itu aku menubruk salah satu temanku yang ada di sana. Dia pun membantuku dan menanyakan kenapa aku berlari seperti orang ketakutan. Aku pun dibawa menuju kamarnya. Dan setelah aku mulai tenang, aku pun menceritakan apa yang kualami dan dia pun bilang, mungkin aku terlalu lelah, jadi pikiranku kemana-mana. Seakan tidak percaya dengan omonganku, aku pun hanya mengiyakannya saja dan meminta izin untuk menginap di kamarnya malam itu. Dan setelah kejadian itu, aku pun semakin berpikir bahwa jika kita mendapat sebuah pantangan, lebih baik jangan kita langgar. Salah satunya mungkin yang terjadi denganku. Aku sudah melanggar untuk mendengarkan Nightmare Side sendirian. Padahal jelas sekali dari dulu aku sudah dilarang mendengarkan program ini sendirian.